Ya, Bapak Ibu yang terkasih umat sekalian, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu karya yang tidak terbatas. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menghayati ada banyak hal-hal yang membuat kita terbatas dalam menghayati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, kita juga seringkali membuat diri kita menjadi terbatas ketika kita hendak menolong orang. Jadi kita seringkali membuat batasan-batasan, merasakan karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, kita juga seringkali membuat batasan-batasan untuk dapat menolong orang. Di dalam ayat yang ke-38, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikut kita." Tapi kemudian di ayat yang ke-39, "Namun kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Kemudian di ayat yang ke-41, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Di ayat 41 kita dapat melihat bahwa Tuhan mau menyampaikan bahwa ketika kita melakukan sebuah hal kecil, tapi dengan sebuah kesungguhan atau cinta yang besar seperti yang disampaikan oleh Mother Teresa, itu punya dampak yang besar. Hal kecil bisa berdampak yang besar. Namun yang sebelumnya di ayat yang ke-38, 39, Yesus mau mengingatkan, jangan sampai kita sendiri yang membuat batasan-batasannya dan karya Tuhan tidak bisa berkarya dengan sepenuhnya gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-42, "Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke laut." Nah, di ayat 37 dan kemudian ayat 42 sangat terhubung mengenai menyambut seorang anak, kemudian yang kecil. Kenapa Yesus menyampaikan hal ini menjadi sebuah hal yang penting? Kenapa menjadi menyambut anak kecil dan sosok anak kecil ini sebagai sebuah simbol yang penting? Anak kecil ada sebuah simbol ya, bagaimana seorang anak bisa dengan tulus mengasihi sesamanya. Dan kemudian juga seorang anak bisa memiliki iman yang sederhana, yang bisa sepenuhnya mempercayakan. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ayat-ayat selanjutnya, kenapa kemudian Yesus menyampaikan, jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, ya, atau bahkan kalau matamu kemudian menyebabkan engkau menjadi berbuat dosa, cungtilah. Apakah betul Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sedemikian ngeri? Tentu tidak. Tapi Yesus hendak menyampaikan sesuatu yang kecil pun punya dampak yang besar. Nah, dengan tersebut hal yang kecil berdampak besar, terhubunglah kenapa Yesus kemudian mengangkat sosok seorang anak tentang iman percaya. Orang dewasa semakin banyak pertimbangan menjadi semakin khawatir. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak mampu mengubah dunia, ubahlah cara pandang kita terhadap dunia. Ada dua hal yang mirip antara cinta buta dengan benci buta. Apa bedanya? Kalau cinta buta, kamu mau berbuat apapun yang tidak baik, aku sudah sangat cinta. Ai holong daro haku tuh ho. Jadi karena udah saking cintanya, ai cema ai, water ai nih ya. Jadi kalau udah saking cintanya, kau mau berbuat jahat nggak apa-apa. Hai ya mei kuansi bah. Ya, karena udah saking cinta, apapun yang buruk yang dia lakukan enggak apa-apa. Itu menjadi cinta yang membutakan. Tapi juga dengan sebaliknya, kalau kita udah benci buta, apapun hal yang baik yang dia lakukan tidak ada baik-baiknya. Jadi mana dua-duanya yang tidak baik? Ya dua-duanya enggak baik. Yang ada adalah sikap kritis yang harus kita bangun. Oleh karena itu, kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari kita lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi, umat yang dikasihi Tuhan, iman seperti seorang anak ya,
Dan kemudian juga dengan karya Tuhan yang tidak dapat dibatasi. Antara ayat 38 sampai 41 dan kemudian 42 sampai 50, kita dapat melihat ada dua hal yang terhubung. Pertama adalah karya Tuhan tidak terbatas, tapi kitalah yang seringkali membatasi karya Tuhan. Kita juga yang seringkali membatasi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maunya begini, begini, begini. Tuhan tahu memberi yang terbaik, tapi kita seringkali membatasi maunya begini Tuhan. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan juga bisa bekerja dalam kehidupan kita bukan semata dengan cara yang tidak kita bayangkan. Tuhan juga dapat berkarya dalam kehidupan kita meski Tuhan dapat menolak apa yang menjadi doa kita. Karena dapat caranya yang berbeda. Saya punya satu mangkok. Bapak Ibu percaya tidak bahwa mangkok ini akan terisi air tanpa saya isi air? Ibu tidak percaya? Karena Anda tidak percaya, saya boleh minta tolong Anda ke depan. Duduk. Mari berdiri. Ya, Ibu tidak percaya kan Bu? Anggap ini krisis dalam kehidupan Ibu. Biar Ibu nggak tahu dari mana bakal cara Tuhan menolong. Ini bukan trik. Saya pun tidak bilang apa-apa kepada penatua. Kalau ini ada sebuah kondisi di mana Ibu krisis, Ibu kan tadi nggak percaya bahwa ini nggak bisa dapat isi air ya? Ada yang percaya bahwa ini dapat terisi air? Angkat tangan. Masih tidak percaya. Anda ingin melihat bahwa ini akan terisi air? Anda mau melihat? Yuk kita bernyanyi. Seperti Tuhan mengadakan mujizat 5.000 orang akan mendapat makanan. Pada waktu itu seperti ini. Aisongoni ma amang dot inang. Holani ma BG. Ada apa yang bakal terjadi? Pada waktu itu orang banyak hanya melihat apa yang bakal terjadi. Sampai ada seorang anak yang tergerak hatinya untuk memberikan apa? 5 roti dan 2. Apakah Anda percaya ini bakal terisi air? Nah, kalau belum kita nyanyi lagi. Kita nyanyi dulu ya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Kata Ibu, kurang. Tuhan bukan keinginanku Tuhan, tapi memang kebutuhan lagi kurang dan memang banyak. Tuhan kurang. Apakah Anda percaya bahwa air ini dapat melebihi dari apa yang Anda harapkan? Bisa? Kita nyanyi lagi. Kembali hidupku, oh ku hilangmu tak bercela olehnya aku. Kalau saya meminta Anda kepada Anda yang sudah percaya bahwa Tuhan adalah sahabatmu, itu hal biasa. Tapi bagi orang yang tidak percaya, bagaimana ini krisis? Biarlah Ibu akan mengalami sendiri apa yang Ibu lihat dan Ibu alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan Ibu.